Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Finanvius STMT selaku pemateri pada kajian muslim pada hari ini, serta sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kajian muslim kerohanian Islam Politeknik Negeri Malang pada sore hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri kajian muslim pada hari Selasa 26 Agustus 2025 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Thoriqul Fahri selaku MC yang akan memandu acara kajian muslim pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga penyampaian materi oleh Ustaz Finanvius STMT, yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir penutup dan juga doa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka acara kajian muslim pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan serta kelancaran untuk kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang dibacakan oleh Ahina Muhammad Rizal Prasetyo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Akhina Muhammad Rijal Prasetyo. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Finanvius STMT selaku pemateri kajian muslim dengan tema di antara akhlak orang mukmin pada hari ini. Sebelum itu, saya informasikan kepada sahabat kajian muslim hari ini, apabila saat penyampaian materi sedang berlangsung ada hal yang kurang dimengerti atau dapat ditanyakan nanti pada saat sesi tanya jawab, yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustaz Finanvius STMT. Khusus bagi peserta yang ingin mengganti pertemuan mentoring Polineman selama acara berlangsung, dipersilakan untuk meresum kajian dan dapat mengumumkannya melalui QR Code sebelum meninggalkan acara yang terdapat pada meja absensi. Baik, langsung saja kepada Ustaz Finanvius STMT kami persilakan. Maju aja dek, maju ya.
Maju ya. Silakan maju aja, nanti yang terakhir yang biar di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus UKM Krispol yang saya hormati, dan adik-adik para mahasiswa yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama masih diberi sehat walafiat oleh Allah, dan mulai kemarin kita sudah kembali aktif memasuki tugas kita masing-masing. Kalau mahasiswa tugasnya adalah hadir di kampus, belajar, dan seterusnya. Dosen tugasnya adalah memberikan pelayanan pengajaran, mengajar. Dan seluruh yang ada di sini semoga senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kapan maksudnya Rabiul Awal? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kemarin ya. Jadi mulai kemarin. Jadi tanggal 25 Agustus itu adalah bertepatan ya, terima kasih ya, dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal biasa disebut bulan apa? Bulan Maulid. Ya, Maulid menyebutnya Maulid ya, bukan Maulid. Jadi Maulid itu adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Maulid ini. Semoga keberkahan atas kelahiran baginda Rasulullah senantiasa terlimpah kepada kita. Coba mari kita baca bersama-sama sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina la ilaha yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Berkenaan dengan hadirnya bulan Maulid, maka mari sejenak kita mengaji bab masalah akhlak, ya, dengan harapan semoga kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah untuk memiliki akhlak yang mulia. Sebagai mahasiswa akhlaknya mulia, sebagai alumni akhlaknya mulia, sebagai dosen dan akhlaknya juga mulia, sebagai siapapun kita, apakah juga sebagai anak, ya, sebagai orang tua, semuanya berakhlak mulia. Akhlak itu merupakan kata kunci bagaimana kemudian Nabi Allah Muhammad SAW itu dipuji oleh Allah dengan setinggi-tingginya pujian. Saya ulangi, jadi akhlak itu menjadi kata kunci yang karenanya kemudian Allah itu memuji Rasulullah dengan setinggi-tingginya pujian. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah itu dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang luar biasa, ya, sampai Allah memujinya. Dan Rasulullah SAW pun diutus, ya, ke dunia ini dengan misi sebagaimana yang sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu sungguh luar biasa, yang bahkan karenanya Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka berarti kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pun ukuran kemuliaan hidupnya juga akhlak. Artinya siapapun di antara kita umat Kanjeng Nabi ini yang memiliki akhlak yang mulia, pasti juga akan terpuji hidupnya. Pasti akan terpuji hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak itu selain sebagai sumber pujian, ya, pujian dari Allah, dan pasti semuanya kita pun akan senang kalau kita ini punya teman akhlaknya baik, gitu. Saya tanya sekarang, kalau misalnya satu kelas itu akhlaknya baik semua, senang enggak? Kalau misalnya satu kos akhlaknya baik semua, senang enggak? Kalau di jalan kita ketemu orang yang akhlaknya baik, senang enggak? Semuanya pasti senang, ya, di mana-mana, karena akhlak itu dibutuhkan di mana. Nah, yang kedua, akhlak juga merupakan ukuran, ya, dari kesempurnaan iman seseorang. Akhlak itu merupakan ukuran dari kebagusan iman seseorang. Berarti ada korelasinya antara iman dengan akhlak. Siapa yang imannya tinggi, pasti akhlaknya baik. Siapa yang imannya baik, pasti akhlaknya juga sangat baik. Atau dengan kata lain, bukti bahwa orang itu imannya baik,
maka akhlaknya juga sangat baik. Rumusan demikian ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya ya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kenapa orang itu akhlaknya bagus, akhlaknya baik? Tanda bahwa imannya juga baik. Akhlaknya beres berarti imannya beres. Imannya beres otomatis buktinya adalah akhlaknya beres. Kalau ada orang itu suka mengganggu, ya, ada orang itu perkataannya itu sangat tidak pantas, ya, ada orang itu perilakunya juga sangat tidak baik. Itu otomatis menggambarkan bahwa imannya pasti tidak beres. Karena rumusnya adalah yang paling bagus imannya, maka dialah orang yang paling bagus pula akhlaknya. Yang paling sempurna imannya dari orang mukmin itu tandanya adalah siapa di antara mereka yang paling bagus akhlaknya. Dari para mahasiswa, hanya saja kemudian orang memahami akhlak ini yang sekarang itu menjadi pemahaman yang kadang sangat sempit, ya. Seakan-akan akhlak itu hanya berisi tentang tata krama, benar enggak? Ya, seakan-akan akhlak itu hanya berisi tentang etika, benar enggak? Seakan-akan akhlak itu berisi bagaimana berhubungan dengan sesama. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan perihal akhlak ini, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dikutip oleh Syekh Ahmad Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Ini rinci Rasulullah menjelaskan, tapi mungkin tidak bisa kita sampaikan secara keseluruhan pada hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya, kalau masih ada jadwal saya, akan saya sambung kelanjutan hadisnya karena hadisnya panjang. Ingin tahu ruang lingkup akhlak ini, ya, bahwa akhlak itu tidak sekedar tata krama, ya. Akhlak itu tidak sekedar etika. Akhlak tidak sekedar bagaimana orang bersikap dengan orang. Di situ diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akhlaqil mu'mini quwwatan fi dinin, hasman fi linin, wa imanan fi yakinin, wa khirsan fi ilmin, wa safaqatan fi niqah, wa hilman fi ilmin, wa qasdan fi ghina, wa tajammulan fi faqah, wa taharrujan an tama'in, wa qasban fi khalalin, wa biran fi istiqamah." Kemudian wa nasyatan fi huda, wa nahyan an syahwatin, wa rahmatan lil majhud atau kama. Bahwa kata Nabi sesungguhnya di antara ini berarti masih di antara itu berarti sebagian, masih belum keseluruhan. Berarti luas sebenarnya akhlak itu, ya. Jadi karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan yang begini ini, yang seluas ini. Sesungguhnya di antara akhlak orang mukmin ini, ya termasuk mukminat otomatis, ya. Kalau disebut mukmin berarti di dalamnya pasti mukminat. Jadi mukmin dan mukminat. Apa yang pertama? Kuatan fiddin, yaitu orang yang beragama secara kuat. Jadi orang menjaga agama ini, ya, teman-teman sekalian, menjaga agama sesibuk apapun agamanya tetap terjaga. Dimanapun, kapanpun agamanya tetap terjaga. Maka orang yang menjaga agama ini adalah tanda pertama bahwa dia orang yang berakhlak. Ya, sibuk waya sholat tetap sholat, ya, sibuk waya ngaji tetap berusaha untuk bisa ngaji walaupun tidak penuh, ya. Sibuk, tapi di tengah kesibukannya dia masih begitu kuat dia urusan agama, tidak kececer, ya, tidak kemudian kelacaran, ya, dari agamanya terjaga. Ya, maka itu tandanya bahwa orang itu punya akhlak. Yang kedua, wahasman filin. Hasman filin itu orang itu tegas, ya, bersikap tegas, terutama terhadap hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang mungkar, ya, tegas.
filin, tapi di dalam ketegasannya itu ada kelembutan, ya, ada kelembutan terhadap perkara-perkara yang tidak semestinya kita tegas, tetapi kita sikapnya tetap lembut. Kenapa kok harus tegas orang itu? Sebab kalau orang itu tidak tegas, artinya hanya lembut saja, maka orang itu menjadi lembek, ya, seringkali ya tidak bisa punya pendirian, ya. Tapi kalau hanya tegas saja, seringkali orang itu terperangkap pada sifatnya kasar, ya. Jadi tegas tapi lembut, ya. Menegur teman misalnya, ya harus ditegur kalau memang itu keliru, tetapi dengan cara yang baik. Nah, itu namanya orang itu punya akhlak. Di dalam ketegasannya ada kelembutannya, di dalam kelembutannya ada ketegasannya. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, wa iman fi yakin. Saya ambil dari hadis yang tadi, ya. Itu orang mukmin itu, ya, harus yakin, ya. Yakin kepada siapa? Ya, pasti yakin kepada Allah yang menata kehidupan ini. Tidak boleh menjadi orang peragu, ya. Harus yakin. Sekarang contohnya misalnya, jujur itu diperintah Allah enggak? Jujur itu diperintah Allah enggak? Jujur misalnya, orang berbuat jujur itu perintah Allah enggak? Bahwa kita diperintah jujur. Diperintah enggak kita? Diperintah agar kita ini berbuat jujur, ya, berbuat jujur. Tapi yakin nggak kalau jujur itu akan membawa keberuntungan? Nah, kadang-kadang tidak yakin, jujur ya hancur, kadang gitu kan ya. Kadang anak-anak mahasiswa itu posisi adalah kalau pas waktu ujian itu lah, posisi menentukan prestasi karena ya, padahal harusnya jujur, yakin bahwa memang godaannya itu, ya. Jadi iman kita, Allah yang Tuhan kita telah memerintahkan kita. Yakin nggak bahwa sholat itu membawa keberuntungan? Yakin nggak? Harus yakin, tapi kadang-kadang kita tidak yakin, ya kan? Padahal jelas, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cuma kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan sholat itu, padahal sholat adalah jalan keberuntungan hidup. Nah, itu kita harus punya iman yang sampai membuat kita ini yakin kepada Allah, yakin kepada yang Allah janjikan untuk kita. Ya, harus yakin. Allah menyuruh kita berbuat jujur, pasti itu akan beruntung. Bagaimana mungkin orang jujur tidak beruntung? Meskipun seketika itu dia kelihatan rugi, tapi pastikan bahwa endingnya pasti keberuntung. Allah yang memerintahkan, masa Allah mengingkari janji, iya kan? Nah, itu yang dahsyat. Jadi tanda orang mukmin yang ketiga, orang itu harus punya keyakinan dalam keimanannya itu, terutama yakin kepada Allah dan yakin terhadap yang Allah janjikan untuk kita. Kemudian yang keempat, wa hirsan fi ilmin. Ya, orang mukmin itu akhlaknya, ya, orang mukmin itu akhlaknya diantaranya adalah hirsan fi ilmin. Itu orang itu harus menjadi orang yang selalu haus akan ilmu. Apa namanya? Haus akan ilmu itu apa? Ya, selalu merasa butuh dengan ilmu. Gak ada puasnya itu. Gak ada puasnya. Jadi selalu hubungannya sama ilmu. Ya, pengen bisa ini, bisa itu. Ya, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan, baik kehidupan di dunia, terlebih nanti kehidupan di akhirat. Jadi orang orang mukmin itu, ya, orang mukmin itu ya memang dengan ilmu itu senang gitu. Ya, dengan ilmu itu sangat senang. Jangan pernah merasa menjadi orang yang sudah matang dalam urusan ilmu, sudah penuh dengan urusan ilmu. Orang yang merasa matang
buah itu kalau matang itu jatuh umumnya atau dimakan codot, ya. Orang yang merasa kau belajar harus paling ngerti dewe, diajak pengajian enggak wis paling materi kayak gitu, itu nanti itu orang itu merasa matang duluan, ya. Khawatirnya nanti dimakan codot, ya, atau jebrot karena jatuh, ya. Nah, ya, maka harus senang dengan ilmu orang itu, ya. Orang mukmin yang berakhlak itu harus punya keperluan dengan ilmu, senang dia dengan ilmu itu. Tandanya senang di ilmu ya kalau pas kita kuliah ya berarti kita rajin, gitu ya, menyimak dengan baik apa yang dijelaskan, mempelajari dengan sebaik-baiknya supaya kita faham dengan apa yang kita pelajari, ya. Ilmu yang membawa kebaikan kita, baik kebaikan dunia apalagi kebaikan akhirat kita. Jadi kalau ada mahasiswa malas-malasan kuliah itu ya, itu akhlaknya ya kurang, ya. Akhlak yang bagus itu membuat kita semangat lillahi ta'ala, niat, ya, bahwa kita ini butuh ilmu dan kita minta ilmu. Andaikan orang itu harus puas dengan ilmu, maka Allah tidak merintahkan Nabi mengatakan waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya katakan rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Rasulullah itu loh, ya, masih berdoa rabbi zidni ilma, apalagi kita. Maka jangan pernah puas dengan ilmu, ya, karena ilmu itu adalah cahaya dalam kehidupan kita. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima wasafaqatan fi miqah, ya. Itu orang beriman itu akhlaknya, dia harus punya rasa belas kasih atas dasar cinta, ya, dengan sesama. Jadi bukan karena maksud tertentu atau karena ada maunya atau karena ada udang di balik peyek, ya. Udang di balik batu, tetapi memang semuanya didasarkan karena cinta, ya, karena cinta. Bukan cinta erotis, bukan, ya, tapi cinta karena bahasa cinta itu kan bahasa universal, ya. Ya, kepada siapapun, kepada teman juga ada rasa sayang, rasa cinta, kepada pembantu juga belas kasihnya itu juga penuh cinta, kepada orang tua apalagi belas kasihnya juga atas dasar cinta, ya. Dan Masya Allah kalau kita bisa menghidupkan suasana hati sehingga selalu berbelas kasih, apalagi dasarnya karena cinta kita kepada sesama makhluk yang Allah ciptakan, Masya Allah itu luar biasa. Kemudian wahilman fi ilmin, yang keberapa tadi? Yang keenam, ya. Orang berakhlak itu tetap menjaga kesantunannya meskipun dia orang yang berilmu, ya. Tawadhu, tidak sombong, ya. Tidak menjadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang karenanya kemudian dia bersikap sombong, ya, merasa paling hebat sementara yang lain itu, ya, tidak seperti dirinya. Jadi santun, tawadhu, dan itu dari dasarnya adalah ilmu, atau dengan kata lain bisa dikatakan, ya, kesantunan, tetapi meskipun dia tetap santun hidupnya meskipun orang itu berilmu. Jadi nggak suka mengejek, nggak suka menghinakan orang, nggak suka merendahkan orang hanya karena dia punya ilmu. Udah. Berikutnya waqas dan fi ghina. Akhlak orang mukmin itu sederhana hidupnya meskipun dia berkecukupan, meskipun dia kaya, tetapi tetap sederhana. Tidak suka mempertontonkan kemewahan, ya. Tidak suka mempertontonkan kemewahan. Jadi orang sekarang itu, ya, kadang jangankan jadi orang kaya sederhana, jadi orang miskin itu loh, ya.
yang disuruh sederhana juga tidak gampang. Ya. Nah, orang mukmin yang baik itu ya sederhana, ya tetap sederhana dan hemat meskipun dia berkecukupan. Karena ingat bahwa hidup ini tidak hari ini saja, ada besok. Orang yang terbiasa hidup sederhana, terbiasa hidup hemat akan siap dalam kondisi apapun. Syukur-syukur kita nanti dijadikan oleh Allah orang yang kaya. Amin Allahumma amin. Tapi syaratnya harus sederhana. Jangan suka mamer-mamerin, ya. Jangan suka. Kalau kita boleh kita punya apapun, sesuatu yang mahal boleh, tapi bukan untuk dipamerkan, untuk kebanggaan. Tetap menjaga perasaan orang lain dan tetap berperilaku sederhana. Yang keberapa tadi? Yang ke-7 tadi ya. Sekarang yang ke-8. Ya. Sebaliknya tadi kalau dia hidup sederhana dalam kondisi kaya sekalipun, wadajamulan fi faqah, kata Rasulullah. Tetap bisa menampakkan sesuatu yang bagus. Ya, meskipun dia dalam kondisi kekurangan. Ya. Tetap bisa berkata dengan perkataan yang baik. Tetap bisa bersikap dengan bersikap yang baik, tetap bisa berbuat kebaikan meskipun dalam kondisi dia kekurangan. Tidak malah sebaliknya memanfaatkan kemiskinannya untuk mendapatkan empati dan simpati. Ya, gampang melas ke temannya itu, sehingga temannya akhirnya pokoknya utang, masya Allah itu ya melase, tapi ditagih medeni gitu ya, sampai singatin lagi gak berani itu. Jadi wajahnya berbeda dengan ketika dia utang. Lah yang begitu itu tidak baik. Tetap kita punya sikap bahwa kita ini seakan-akan bukan orang yang sedang kekurangan, ya. Dan kita berusaha untuk bisa berbuat baik walaupun kita ini tidak punya apa-apa. Tetap berusaha baik. Kalau orang berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya, ya kan? Kalau kita punya ilmu, berbuat baiklah dengan ilmu kita. Kalau kita punya tenaga, berbuat baiklah dengan tenaga kita. Bahkan kita tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, tidak punya harta, berbuat baiklah dengan doa-doa baik kita, gitu. Jadi orang mukmin itu siapapun dia, apakah kaya atau miskin, tetap berkesempatan untuk bisa berbuat kebaikan. Anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wa taharrujan an tama. Orang mukmin yang berakhlak itu adalah orang yang menjauhi rakus. Jadi tidak rakus. Tahu rakus ya? Tamak itu. Ya, enggak ada puas-puasnya. Rakus kurang, tok punya HP sudah bagus diberikan orang tuanya, masih saja kepengin yang ini, kepengin yang itu, nuntut terus ya kepada, kalau masih mahasiswa nuntut kepada siapa? Kepada orang tua. Kasihan orang tua ini, ya. Jadi dikasih satu masih belum puas, kepengin lagi, kasihan orang tua ini. Ya. Kalau makan juga tidak rakus, ya. Jadi makan itu ya secukupnya kita berkebutuhan dengan makan. Ya. Dalam perkara apapun rakus itu tidak baik. Maka sampai Nabi itu mengajari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min tama'in yahdi ila tabain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat tamak yang merasuk ke dalam perilaku. Jadi tamak itu adalah sifat manusia, tapi jangan sampai menjadi perilaku hidup kita. Kemudian wa kasban fi halal. Orang mukmin yang berakhlak itu rajin dia bekerja, punya semangat dia itu. Ya, sekarang masih kuliah ya, tapi juga tidak ada salahnya kalau kita sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan sambil kita berlatih. Ada di antara ini yang sudah punya usaha? Ada enggak? Ada enggak yang punya usaha, sudah punya sambil usaha? Enggak ada ya? Ya, nanti bisa kongsi sama teman-temannya. Ada usaha yang sederhana-sederhana, apalagi sekarang kan gampang itu kan ya, bisnis kecil-kecilan online itu ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah lulus, sudah punya tanggungan keluarga, harus rajin ya. Dan biasanya orang kalau lulusan perguruan tinggi itu penyakit utama adalah gengsi. Mas sore atau lulusan poltek jualan ini, nah jangan, ya kan ya.
Jangan. Perkara nanti kemudian bagaimana, itu Allah yang akan menjadikan kita seperti ini. Tapi jangan kemakan gengsi. Ya, kadang-kadang penyakitnya orang itu gengsi. Mengapa harus gengsi kalau itu hal? Ya, jadi nggak berani bekerja ini, bekerja itu karena malu. Nanti mosok sih mahasiswa Polinema lulus 4 tahun, wis sudah, maksudnya buat gani gitu tuh. Kadang-kadang kita tuh kemakan perasaan, bahasanya tuh kemakan gengsi. Ya jangan. Ya, Allah itu sangat suka kepada orang yang punya semangat untuk bekerja, apalagi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau sudah punya keluarga, ya, dan setidaknya ada kebutuhan diri kita sendiri. Ya, jadi semangat ya. Saya doakan semuanya semoga nanti kalau sudah lulus dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kerja yang baik dengan rezeki yang diperoleh, dengan rezeki yang baik yang barokah. Amin Allahumma amin. Wabiran istiqomah yang ke-11 ya. Wabiran istiqomah itu punya kebaikan yang sifatnya itu bisa dilakukan secara kontinu, istiqomah. Harus punya kita ini sesuatu yang baik tapi istiqomah. Misalnya yang berhubungan dengan diri sendiri, rajin misalnya ngaji gitu ya, tapi istiqomah. Rajin sholat sunat misalnya, tapi istiqomah. Atau kalau yang berhubungan dengan orang lain, kita membantu orang ya, tapi itu istiqomah ya. Kita membantu teman, tapi itu istiqomah. Jadi amal-amal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan, tapi itu kita lakukan secara istiqomah. Sedikit lagi ya. Kemudian warasyatan fi huda. Ya. Orang yang berakhlak itu harus orang yang wanasyat. Wanasyatan itu artinya orang itu apa ya? Semangat, gercep lah. Ya. Gercep. Apa gercep itu? Gerak cepat, tidak ya lah ya tak lakoni. Nah, itu tidak begitu. Ya. Apalagi dalam hal-hal yang baik ya, itu harus gercep, semangat ya. Giat ya, pada giat ya. Orang mukmin itu harus orang yang giat, harus orang yang semangat, harus dalam orang yang gercep ya, terutama untuk mengisi hidup ini dengan kebaikan. Wa nahyan an syahwah. Orang mukmin yang berakhlak adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Anak-anak sekalian, pergaulan sekarang luar biasa ya, maka berhati-hatilah. Sekali salah melangkah, salah ngurus dalam perkara syahwat ini, maka dampaknya, kerugiannya tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, karena kerugian akibat orang tidak bisa menjaga syahwatnya itu, masya Allah, ya kan ya. Saya doakan semuanya jangan jadi terjaga, ya. Jangan sampai bermain-main dengan urusan syahwat ini, ya. Kalau belum waktunya, kalau belum halal hukumnya, ya. Karena itu nanti akan menjadikan kita itu masya Allah menyesal dan menyesal, rugi dan rugi yang tiada tara, tidak bisa dihitung dengan apa, ya. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya, harus bisa menahan dalam perkara ini, ya. Nanti ada sendiri waktunya, ya. Jangan sampai kita seperti yang diberitakan itu, ya. Ada anak hamil kemudian dibuang, akhirnya ditangkap, dipenjara. Selain di penjara, dosanya itu besar sekali, ya. Coba itu di mana penjara perempuan tuh, yang di mana tuh, yang dekatnya Samsat itu, kalau yang arah ke Kaco itu banyak anak-anak perempuan, dan kasusnya kalau tidak narkoba ya itu, ya, di penjara wanita karena hamil kemudian membuang bayi. Itu banyak, dan rata-rata mereka banyak yang depresi, banyak yang stres. Bayangkan enak-enak kuliah tiba-tiba harus masuk di penjara, enak-enak sekolah kemudian dia di penjara karena kasus-kasus seperti itu, ya. Berlindunglah kita kepada Allah senantiasa, semoga kita dijaga dari perkara yang demikian. Orang yang berakhlak itu kata Nabi adalah warahmatan lil majhud. Orang itu punya perhatian yang besar untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan, ya. Belas kasih, membantu terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Ya mungkin saat ini kita belum bisa membantu orang, ya, dalam arti bisa memberikan materi, tapi boleh jadi kita menemukan orang di jalan, dia orang itu mengangkut, mau naikkan
ke sepeda motornya berat, ya, orang itu butuh bantuan, kemudian kita berhenti memberikan pertolongan. Ada orang nyebrang, orang tua, ya, orang itu lemah, susah nyebrang, kita berhenti sejenak kemudian menyeberangkan, dan hal-hal lain ya. Yang jelas di dalam hati kita itu ada orang lain, ya, tidak hanya ego dengan dirinya sendiri. Saya kira itu karena waktunya juga sudah jam 5 lebih ya. Jadi majelis kita kan sampai jam 5 aja ya. Ya. Nanti saya sambung dengan kelanjutan hadis ini kalau masih ada waktu kita untuk pada pertemuan berikutnya. Karena ini hadis ini belum selesai, baru separuh ya. Ya, baru separuh. Ya, sudah dicatat tadi? Apa yang pertama? Kuat dalam beragama. Dan teguh pendirian tapi lembut. Yang ketiga, punya keyakinan dalam hidup ini. Yang keempat, haus akan ilmu. Yang kelima, belas kasih dalam cinta kepada sesama. Kemudian yang keenam, santun meskipun dia berilmu. Yang ketujuh, sederhana dan tetap hemat ya, meski dia berkecukupan. Yang kedelapan, tidak pernah menampakkan kekurangannya, kemiskinannya hanya untuk mendapatkan empati dan simpati, tetap bisa berbuat baik walaupun dalam kondisi kurang. Yang kesembilan, menjauhi sikap tamak. Yang kesepuluh, tetap semangat berusaha, semangat bekerja ya, dalam rangka mencari yang halal ya, karena mencari yang halal adalah kewajiban di atas kewajiban. Kemudian yang ke-11, istiqomah di dalam kebaikan, walau sekecil apapun tetapi dia jaga kebaikan itu. Yang ke-12, semangat giat hidupnya, gercep. Yang ke-13, bisa mengendalikan syahwatnya. Dan yang ke-14, selalu berbelas kasih untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan sedemikian rupa. Saya kira itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Finatius STMT atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Di sini kami menyediakan satu sesi tanya jawab saja, dikarenakan waktu sudah menjelang azan maghrib. Ada pertanyaan? Monggo dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga alat Iya. Baik, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga akhlak terutama dalam kondisi marah. Ya. Kalau dalam kondisi marah saat kita berdiri maka duduklah, ya, maka duduklah. Dalam kondisi duduk jangan malah berdiri, ya. Ya. Jadi kalau sudah berdiri kalau marah duduklah yang baik, ya. Kalau ternyata kita marah ambillah wudhu, ya, bacalah istighfar. Itu akan menjadi obat karena wudhu itu meredakan semua hal-hal yang tegang. Karena orang marah itu menakutkan, wajahnya itu pasti ekspresinya beda. Secantik apapun kalau lagi marah itu kehilangan cantiknya, benar nggak? Ya, apalagi lidahnya sudah keluar kalimat-kalimat yang kalau sudah seperti itu duduklah, beristighfar, itu obat. Ya, kalau ada sesuatu yang menyakitkan di benak kita, bacalah tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ya, nah itu. Nah, memang marah itu seringkali kita tidak tampil sebagai diri kita. Ya, kenapa? Karena setan itu masuk. Ya.
Setan itu masuk pada orang itu lewat pintu marahnya, ya, lewat pintu marah. Dan selalu berdoalah kepada Allah agar kita ini dibimbing untuk memiliki akhlak yang mulia. Ada doanya, adalah hadis riwayat Muslim itu kita diajari Nabi untuk berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, bimbinglah hamba ini untuk memiliki akhlak yang bagus, karena sesungguhnya tidak ada orang yang mampu membimbing, tidak ada yang mampu membimbing menuju akhlak yang baik kecuali hanya Engkau ya Allah. Gitu ya. Nah, maka harus terjaga lidahnya. Dan biasanya orang yang terbiasa dengan kalimat-kalimat zikir, ya, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat zikir yang lain itu, kalaupun marah itu tidak sampai lepas kontrol, ya. Khawatirnya pas marah lepas kontrol itu kemudian Allah mencabut nyawa kita, ya, sehingga akhir hayat kita itu dalam kondisi kalimatnya tidak baik, ya. Kalau sudah ngomel gitu tuh duduklah, ya, nanti akan reda. Atau kalau masih belum reda, wudhu lah, ambil air, wudhu dan perbanyak membaca istighfar kepada Allah, pasti akan reda. Ya, itu resepnya. Cukup nak? Ya, itu resepnya ya. Kalau berdiri, duduk ya. Habis itu kalau duduk masih belum selesai, apa tadi? Ambil air, wudhu ya, ambil air, wudhu dan kemudian bacalah istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan reda. Karena air wudhu itu sangat ajaib, ya, untuk meredakan apapun, tidak hanya meredakan otot tapi meredakan pikiran, ya, membuat pikiran menjadi tenang, ya, tidak lagi dikuasai oleh amarah yang begitu berubah. Saya kira itu, dan sebagai penutup saya akan sampaikan sebuah nasihat dari Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat beliau? Alaikum bimakarimil akhlaq, fa innahu rif'atun, wa iyyakum wal akhlaq ad-daniyah, fa innaha tada'us syarifah wa tahdibul mazdah. Kata Sayyidina Ali, wajib bagimu, menjadi keharusan bagimu untuk memiliki akhlak yang mulia. Kenapa kata Sayyidina Ali? Karena akhlak yang mulia itu merupakan keluhuran dalam hidup ini, ya, luhur, tinggi derajatnya orang kalau berakhlak itu. Dan jauhilah akhlak yang rendah, akhlak yang tercela, karena akhlak yang tercela itu akan merendahkan dan meruntuhkan kemuliaan siapapun orangnya, ya. Itu pesannya Sayyidina Ali untuk kita. Maka wajib kita memiliki akhlak yang mulia dan selalu mintalah kepada Allah agar kita diberi akhlak yang baik dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah memudahkannya. Amin Allahumma amin. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab saya tutup. Acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Finanvius STMT. Kepada Ustaz Finanvius STMT, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lewati dan tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup kajian Muslim pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah ucapan maupun perbuatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati guys. Iya. Cek.